Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah subuh di Masjid Al-Aziz rahimakumullah akramakumullah. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan pertolongan dan taufiknya untuk menghadiri sholat subuh berjamaah, dilanjutkan majelis tafsir Al-Quran. Semoga Allah selalu memberikan istiqomah dalam iman, dalam Islam, dan juga amal-amal soleh yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ala niyati masyaikhina al-kiram wa li barakati ulumina wa li qada'i jami'i hajatina wa shifai amradina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita pada surat An-Nazi'at ayat 27 ya. Monggo ingkang beto mushaf Al-Qur'an saged dipun bika halaman 584. Surat An-Nazi'at ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Nah, di sini perlu kita perhatikan ada shin dan sin. Nah, shin itu yang bertitik 3, asyaddu. Nah, itu seperti suara orang ngusir ayam niku, usah ayam ya. Kemudian sin yang tanpa titik ya, amis itu sinnya lebih kecil atau lebih tipis ya. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. Nah, ini pada kalimat akhroja. Akhroja, khoknya itu kalau orang Jawa niku kados tiang ngorok niku nggih. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha.
wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra Baik, sedikit evaluasi pada kalimat atom, itu panjangnya 6 harokat. Kemudian yang kedua, di dalam mim itu ada mim yang berharokat tasdid. Itu lebih indahnya sesuai ilmu tajwid dibaca mendengung. Atom, maka dan mendengung. Atom matul fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها baik, ini pada kalimat fima ini kadang sebagian keliru dibaca panjang fima, nah, sedangkan alifnya ini berharokat sendiri jadi pendek ya. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama
munziru man yakhshaha. Nah, di sini ada contoh bacaan ikhfa yang hendaknya kita membaca dengan mendengung. Anta. Nah, kemudian yang kedua mudhiru. Nah, nanti kalau dibaca mendengung semakin indah sesuai kaidah ilmu tajwid. Innama anta munziru man yakhshaha. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semoga setiap huruf yang kita baca Allah memberikan pahala minimal 10 kebaikan, amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Al-Quran selalu menjadi penerang untuk hati dan kuburan kita, serta menjadi pensyafaat kita di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita akan bacakan terjemahannya dari surat An-Nazi'at mulai ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Yang artinya ayat nomor 27, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Ayat nomor 28, dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Ayat nomor 29, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Jadi hadirin sekalian, surat An-Nazi'at ini masih bercerita tentang supaya bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, semakin kenal kepada Sang Pencipta kita. Nah, di antara caranya di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ciptaan-ciptaannya yang ada di alam semesta ini yang begitu sempurnanya. Ya. Di antaranya adalah Allah menciptakan kita manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Nanti di dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala jelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat ini. Nah, sungguh aku Allah telah menciptakan manusia di dalam sebaik-baik bentuk. Ini walaupun sebenarnya langit juga gede, gunung juga gede, tapi kesempurnaannya itu lebih sempurna manusia. Nah, di antara bukti kesempurnaan Allah menciptakan manusia, ya, lalu gunung yang begitu tinggi, ya, sekarang ditambang itu, dikeduk pakai itu doser, pakai bego dan lain sebagainya. Nah,
yang katanya di dalam gunung ada kandungan besi, nah, besi yang begitu keras, nah, bisa dipotong-potong, nah, dibuat pesawat, dibuat kapal dan lain sebagainya, merupakan bentuk manusia yang Allah menciptakannya itu dalam sebaik-baik penciptaan atau sebaik bentuk gitu. Nah, kemudian hadirin sekalian, rafa'a samkaha fasawwaha. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, kemudian Allah pun meninggikan langit ini ya. Begitu juga sebagian makhluk yang lain yang tinggi-tinggi ya, gunung. Nah, kemudian ada lagi yang namanya bintang, itu juga di ketinggian yang mungkin sebenarnya manusia tidak bisa mencapai ke sana ya. Planet-planet yang lain seperti yang kita pelajari dalam itu buku-buku pelajaran sekolah ya. Nah, ada planet ini, planet itu, planet Pluto, macam-macam. Nah, maka inilah hadirin sekalian, kalau makhluknya Allah Subhanahu wa taala saja yang diciptakan oleh Allah begitu tingginya, ya tentunya zat yang maha menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Kemarin saya sudah pernah menjelaskan, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam di dalam sebuah riwayat hadirin sekalian, saking gedenya, saking besarnya, saking tingginya ini, seandainya seluruh air yang ada di sungai, yang ada di laut, bahkan yang ada di samudra ya, Samudra Hindia, Samudra Pasifik dan lain sebagainya, seluruh air ini ditumpahkan di atas kepalanya malaikat Jibril, saking besarnya satu tetes pun katanya tidak ada yang menetes ke bumi ini. Allah. Nah ini hadirin sekalian, begitu besarnya ciptaan Allah, tentunya zat yang maha menciptakan langit, maha menciptakan bumi ini lebih tinggi dan lebih besar. Kemudian hadirin sekalian, Allah berfirman, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ayat nomor 29, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Nah ini Allah mengenalkan zatnya ya, dengan cara menerangkan bagaimana faedah-faedahnya makhluk yang Allah ciptakan. Adanya malam, gelap, siang, terang. Ini kalau kita meneliti, ada hikmah yang luar biasa. Nah, di antaranya kalau seandainya waktu itu siang semua, maka manusia itu akan sulit tidur. Nah, kalau orang itu matanya melek terus, melotot terus, tentunya akan capek dia. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang, seandainya waktu kok gelap terus malam terus, orang akan kedinginan. Orang akhirnya akan merem terus, tidur terus, ngantuk terus, nggak jadi kerja, nggak jadi mencari rizki, nggak jadi mencari nafkah. Nah, maka akhirnya tidak ada keseimbangan di dalam kehidupan manusia ini. Nah, maka Allah menciptakan pagi, begitu sejuk udaranya. Kemudian setelah itu siang, setelah siang mulai meredup menjadi sore, sore menjadi maghrib, maghrib menjadi isya, sampai akhirnya hadirin sekalian tengah malam menjadi pagi lagi. Lah ini hadirin sekalian perputaran dari malam ke siang, dari siang ke malam, dari pagi ke sore, sore ke pagi. Ini sebenarnya kalau kita meneliti siapa yang menciptakan ini semua hadirin, Allah, untuk kemaslahatan hambanya, wabil khusus yang namanya manusia. Sehingga kalau kita memahami hikmah-hikmah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa aku ini hanya ciptaan Allah, aku ini hanya hamba Allah, aku ini diberi fasilitas yang sudah banyak, aku ini diberi asbab-asbab oleh Allah yang banyak. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Hadirin sekalian, ayat yang berikutnya, wal jibala arsaha, ayat yang nomor 32. Dan
Wal ardu ba'da dzalika dahaha, ayat nomor 30. Wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan setelah itu bumi dihamparkan, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Nah, ini hadis sekalian. Nah, setelah Allah menciptakan langit, kemudian menciptakan malam, menciptakan siang, malamnya gelap, siangnya terang benderang, Allah bercerita. Setelah itu Allah menciptakan yang namanya bumi. Bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan kalau dunia itu langit saja. Nah, kita ini mau hinggap kemana? Kita mau tidur di mana? Mau memijak apa kita ini? Nah, maka hikmahnya Allah menciptakan bumi ini supaya menjadi pijakan kaki kita, supaya menjadi alas tidur untuk kita. Nah, sehingga ada seorang nabi, kalau masalah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, beliau ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi contoh untuk umat-umat yang setelahnya. Di antaranya apa? Beliau nggak punya apa-apa katanya. Nah, maka beliau ketika ditanya itu, wahai Nabiullah Isa, ini rumahmu mana? Rumahku ya bumi ini. Ya, kamu kalau tidur alasnya apa? Alasnya ya tanah yang Allah ciptakan untuk aku. Nah, kemudian atapnya apa? Atapnya ya langit yang Allah ciptakan untuk dunia ini. Nah, sekarang ini nggak ada ya. Maka inilah hadirin sekalian, Allah menciptakan bumi, Allah hamparkan ini diantara hikmahnya adalah supaya menjadi pijakan kaki bagi hambanya, wabil khusus yang namanya manusia, dan juga menjadi tempat untuk istirahat. Akhraja minha ma'aha mar'aha. Kemudian setelah Allah menciptakan bumi ini tidak diciptakan dalam keadaan tandus. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhannya, ada jagung, sehingga yang menghindari diabetes ya, katanya kalau makan beras kan diabetes ya, Allah ciptakan jagung. Yang sudah kecanduan makan nasi, ya Allah izinkan bumi ini untuk mengeluarkan padi. Lah kalau orang itu makan padi tok, tidak ada sayur-sayuran, maka akhirnya di sarangan sana itu ada kobis, ada wortel, gitu. Ini semua ciptaan Allah. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita semakin kenal kepada Allah. Sebagian keterangan mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau otak kita itu sangat terbatas untuk memikirkan keagungan dan kebesaran Allah, sudah kalian itu kalau sedang berjalan-jalan di atas bumi, pikirkanlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan sayur-sayuran, Allah juga menciptakan buah-buahan. Bahkan macam-macamnya buah-buahan itu tidak ada batasnya, tidak ada hitungannya, saking banyaknya itu. Kalau orang itu makan mangga terus ya bosen akhirnya. Allah ciptakan jeruk. Kalau makan jeruk terus juga mungkin perutnya bisa mencret karena kecut kan. Allah ciptakan buah-buahan yang lain yang manis, anggur. Allah ya stroberi, blueberry dan lain sebagainya. Maka inilah apa yang dikatakan oleh para alim ulama, kamu pikirkan makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah langit. Di situ nanti kamu akan menemukan keagungan Allah. Sehingga seorang ulama membuat syair, wa fi kulli ayatin tadullu ala annahu wahidu, likulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini, di alam semesta ini, ada tanda-tanda keagungan Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, la ilaha illallah. Kemudian hadirin sekalian, wal jibala arsaha, ayat nomor 32. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Ini kemarin dalam surat An-Naba juga sudah diterangkan.
ketika Allah menciptakan dunia atau bumi ini, wabil khusus bumi ini, seperti yang diteliti oleh para ahli IPA itu, ilmu pengetahuan alam itu, bahwasanya di muka bumi ini lautannya itu lebih banyak daripada daratannya. Maka ketika lautannya lebih banyak daripada daratannya, akhirnya terjadi gonjang-ganjing, nggak seimbang. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu hikmahnya, Allah menciptakan bumi, diberi itu yang namanya gunung sebagai paku bumi, supaya ini dunia itu tidak gonjang-ganjing, tidak terjadi gempa terus setiap hari. Maka Allah ciptakan yang namanya gunung ini, wal jibala arsaha. Kemudian hadis sekalian ayat 33, mata'an lakum wa li an'amikum, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Orang kalau tinggal di kota terus bosen, akhirnya perlu memandang alam yang hijau royo-royo. Akhirnya apa? Pergi ke gunung. Allah, di gunung melihat awan. Bahkan sebagian gunung Allah menciptakan ada sumber mata air, ada danaunya. Akhirnya apa? Untuk menghilangkan kejenuhan manusia, akhirnya jalan-jalan ke gunung, melihat keindahan alam di sana, melihat ada hewan-hewan yang liar. Nah inilah hadis sekalian, mata'an lakum wa li an'amikum. Nah ini hewan-hewan kalau dibawa ke gunung dia biasanya lebih senang, karena apa? Rumputnya masih lebat di sana, tumbuh-tumbuhannya masih banyak. Nah maka inilah hadis sekalian, semua ini Allah ciptakan untuk kita semua, untuk manusia. Kemudian setelah itu, setelah Allah menciptakan dunia, ada langitnya, ada bintangnya, ada matahari, ada rembulan, ada planet-planet yang lain. Kemudian ada lautannya, ada daratannya, ada gunungnya, ada air tawar, ada air asin. Masya Allah, sempurna semua ini. Kemudian Allah bercerita, faida ja'atit tammatul kubro, yang artinya ayat 34, maka apabila malapetaka besar yaitu hari kiamat telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ayat 35, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Wa burrizatil jahimu liman yara, ayat yang nomor 36, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya. Maka ini hadis sekalian, dunia yang begitu indahnya, dilengkapi dengan paku bumi, dilengkapi dengan laut, dilengkapi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan, tapi bila telah tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan dunia ini, yaitu pada hari kiamat kelak, maka ya sudah, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Sekarang di kota-kota bangunan-bangunan Masya Allah, ada gedung yang tingginya 1,5 kilo katanya. Di mana itu? Di Dubai ya. Orang-orang Saudi tidak terima saudaranya membangun yang begitu tinggi, akhirnya di Jeddah dibangun juga yang lebih tinggi lagi. Allah. Lah ini apabila sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya semuanya akan hancur. Pesawat yang katanya dibikin nanti kalau bumi itu hancur, pesawat itu akan terbang. Lah terus mau landing di mana dia? Orang yang bikin kapal pesiar, nah, ini kalau seandainya di bumi ada gempa, ada banjir, lah kalau dia lari ke laut terus laut terjadi tsunami juga mau kemana kapalnya itu? Nah, maka inilah bila mana telah terjadi hari kiamat, ya sudah, nanti orang-orang itu akan mengingat-ingat amalannya. Oh, aku dulu ternyata sudah diingatkan untuk iman kepada Allah, untuk amal yang soleh. Rugi aku ternyata, amalku masih kurang banyak ternyata. Allah. Lah kalau yang sudah amal aja merasa masih kurang banyak, apalagi yang belum amal. Maka inilah hadirin sekalian. Kemudian di hari itu waburrizatil jahimu liman yara.
Allah Subhanahu wa taala menghendaki neraka Jahim, bahkan neraka-neraka yang lain juga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melihatnya. Akhirnya orang-orang yang ditakdirkan untuk masuk neraka itu sudah mulai merintih mereka itu. Nah, istilahnya orang Jawa itu apa? Getun ya. Nak ngerti ngoten nggih. Mun kula ajeng teng masjid terus ajeng iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, akan mengamalkan amal-amal yang soleh. Tapi penyesalannya sudah datang hari kiamat. Maka ini tidak ada gunanya. Maka dari itu mumpung masih diberikan kesempatan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan usia yang panjang, umur yang panjang, ini kita gunakan sebaik mungkin untuk mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, setelah Allah menceritakan sedikit tentang hari kiamat bila terjadi, ya semuanya akan hancur. Wa amma man khafa maqam fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Yang artinya ayat nomor 27, maka adapun orang yang melampaui batas, 38, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Jadi setelah Allah cerita tentang kejadian hari kiamat semua akan dihancurkan, maka di akhirat sana hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Dan sekarang kaidahnya, siapa yang akan menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Fa amma man tagha, yaitu orang yang terlalu melampaui batas. Kalau makan melampaui batas, tidurnya juga melampaui batas sampai subuhnya kelewatan. Naudzubillah min dzalik. Kalau dia mencari dunia, mencari nafkah, kelewat batas sampai lupa mengerjakan sholat duhur, lupa mengerjakan sholat asar. Wa asarul hayatad dunya, dan dia lebih mengedepankan kepentingan duniawinya daripada kepentingan ukhrawinya. Nah, maka di dalam dunia itu yang berkaitan dengan hawa nafsu ini memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menahan. Nanti akan diceritakan pada ayat yang berikutnya. Maka hadirin sekalian, kalau makan ya secukupnya saja. Maka di dalam kitabnya Imam Ghazali itu, di dalam Adabut Ta'am itu, kalau makan berhentilah sebelum kenyang katanya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu melampaui batas. Sekiranya sudah cukup perut kita, kemudian sudah cukup untuk memberikan energi atau kekuatan untuk ibadah kepada Allah, sudah kita hentikan. Karena tempat melampaui batas, tempat melampiaskan syahwat dan hawa nafsu itu tempatnya bukan di dunia. Lah kok nyatanya dibolehkan makan, minum, dibolehkan kawin, itu hanya sekedar untuk keperluan saja, sesuai hajat manusia, bukan berlebih-lebihan. Nah, itu kalau di dalam kitab fikih itu katanya, itu orang itu kalau menganggap seorang wanita begitu, atau seorang wanita menganggap laki-laki, kok wanitanya terlalu cantik atau laki-lakinya terlalu ganteng, itu katanya makruh menikahnya katanya. Karena apa? Karena kalau istrinya terlalu cantik atau suaminya terlalu ganteng, akhirnya sibuk di kamar terus, nggak jadi ke masjid gitu. Sehingga melampaui batas itu katanya itu. Nah, maka itulah hadirin sekalian, jadi hikmah-hikmah pengaturan Allah sudah diterangkan di dalam kitabnya para alim ulama. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat 40 dan 41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada keberadaan Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi hadirin sekalian, Allah sudah memberikan kaidah ini. Nanti di akhirat hanya ada dua tempat, surga atau neraka.
Lah untuk neraka sudah diterangkan orang yang akan tinggal di neraka, kriteria dan sifatnya bagaimana tadi sudah dijelaskan. Sekarang siapakah yang akan menjadi penghuni-penghuni surga? Yang pertama di dalam kitab tafsir ini Allah menjelaskan ya, dalam Al-Quran Allah dijelaskan dalam tafsir ini. Pertama, wa amma man khofa maqama rabbihi, orang yang di dalam hatinya ada perasaan takut kepada Allah. Jadi kalau kita itu dipanggil oleh Allah untuk sholat, maka kita ada takut di dalam hati. Ini kalau saya nggak cepat-cepat mengerjakan perintah Allah, tidak cepat-cepat memenuhi panggilan Allah, ini dalam keadaan bahaya aku ini. Karena aku telah diberi makan oleh Allah, diberi umur oleh Allah, diberi sehat walafiat, kok tidak aku gunakan untuk taat kepada Allah, maka aku takut kepadanya. Bahkan di dalam ayat yang lain dijelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau orang itu tandanya iman, disebutkan nama Allah, di dalam hatinya itu gemeter. Ada rasa nopo istilahnya, terenyuh lah. Dengar adzan terenyuh, dengar bacaan ayat suci Al-Quran tersentuh hatinya, mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah tersentuh hatinya, mendengarkan tausiah mau itu hasanah yang mengingatkan kepada Allah, dia akan bertambah rasa takutnya yang ada di dalam hatinya. Lah inilah tandanya orang yang akan menghuni surga. Kemudian yang nomor dua, sifatnya orang yang akan menghuni surga, wanahan nafsa, dia mau mengeker hawa nafsunya, mau menahan. Bahkan hadirin sekalian, kata para alim ulama, orang itu kalau ingin menjadi orang hebat, ini jurusnya ini katanya takut kepada Allah, yang kedua menahan hawa nafsu. Bahkan orang yang punya kebiasaan selalu menekan hawa nafsunya, nah ini lama-kelamaan dia itu akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Nah, kan ada cerita itu, ada apa itu istilahnya pendeta atau apa ya, kalau orang Hindu pemangku, kiainya orang non Muslim lah gitu. Nah, itu suatu saat didatangi, tapi dia sudah punya kebiasaan itu, punya kebiasaan menahan hawa nafsu. Didatangi orang-orang Islam. Hadirin sekalian, dia katanya dibakar tuh enggak apa-apa, bisa berjalan di atas air gitu katanya. Nah, kalau istilahnya apa orang-orang Jawa dulu kan apa, dibacok malah guyu laka gitu, ditembak mesem, kalau dikasih duit matur suwun. Nah ini saking hebatnya itu seperti itu, ditembak enggak apa-apa, dibacok enggak apa-apa. Nah kemudian dia itu ditanya, kok bisa hebat begitu tuh, apa amalannya? Dia itu selalu nulayani hawa nafsu, selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Pada akhirnya dia mendapatkan hidayah dan masuk Islam karena dia diajak oleh orang Islam. Nah, mari Pak ikut taat kepada Allah, iman kepada Allah, masuk dalam agama Islam. Karena setelah diturunkannya Nabi Muhammad, agama yang diridhoi itu Islam gitu. Maka akhirnya sebentar, saya tak masuk ke kamar saya dulu. Nah, istilahnya kamar apa? Kholwatan atau untuk zikir orang Islam ya, untuk munajat kepada Allah. Nah, kalau dia masuk ke dalam kamar kholwatannya itu, kemudian bertanya kepada hawa nafsunya, wahai hawa nafsuku, ini ada orang Islam mengajak kamu untuk masuk Islam, menyembah Allah, iman kepada Muhammad, bagaimana pendapatmu? Oh jangan, kata nafsunya begitu. Nah, ketika nafsunya mengatakan jangan, dia malah mengiyakan. Nah, akhirnya dia masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang kalau ingin masuk surga, langkahnya itu 2 langkah saja. 1 langkah injak hawa nafsu, langkah yang kedua sudah masuk surga. Nah, cuman kadang kalau bahasanya itu menahan hawa nafsu itu berat katanya. Yang indah bagaimana? Nafsu kita ikutkan dengan perintah Allah. Wahai nafsu, ini Allah perintahkan untuk kamu sholat subuh, ayo kita ikuti perintah Allah. Nah, kalau menahan itu kan kesannya itu berat ya. Tapi kalau bahasanya, wahai nafsu kamu ikuti perintah Allah. Nah, kesenangan-kesenangan kita ikutkan dengan seluruh apa yang disenangi dan dicintai oleh Allah.
Bila bermuamalah, apa yang dicintai oleh Allah? Jujur, tepat waktu, gitu. Tidak ada menipu, tidak ada apa istilahnya berkhianat. Nah, maka bagaimana nafsunya kita ikutkan kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam mengatur kehidupan rumah tangga kita ikutkan kesenangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti akan menjadi mudah gitu. Kemudian yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha, yang artinya ayat nomor 42. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapankah akan terjadi? Kemudian ayat 43, untuk apa engkau perlu menyebutkannya atau waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Ya. Jadi hadirin sekalian, ini diterangkan dalam kitab Durrul Mansur Asbabun Nuzul ayat ini. Pada waktu itu setelah Nabi mulai mengajarkan agama, mengajarkan iman, maka orang-orang kafir itu, Muhammad kok kamu cerita tentang negeri akhirat, saiki kapan toh akan terjadinya itu? Nah, ditantang begitu. Maka ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di sini. Sebagian sahabat pun yang sudah iman juga tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan? Mata taqumus saah. Gitu. Karena kalau para sahabat, orang-orang iman itu tanya kapan terjadinya hari kiamat, karena para sahabat itu sudah nggak betah tinggal di dunia itu. Mendengar cerita tentang kenikmatan surga, sudah ingin cepat-cepat meninggal dunia kemudian pergi ke surga sana. Kalau nggak salah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang bertanya itu. Maka Nabi pun bertanya kembali, kok kamu tanya tentang hari kiamat? Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Apa yang kamu siapkan untuk negeri akhirat itu? Maka sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan apapun kecuali aku menyiapkan hatiku selalu cinta kepada engkau. Allah. Maka Nabi langsung mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau kamu bilang seperti itu, kamu cinta kepada saya, nanti kamu di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Allah. Nah, maka inilah hadirin sekalian, kita duduk dengan para alim ulama, dengan orang-orang soleh, supaya apa? Hati kita itu selalu cinta kepada agama, cinta kepada para kiai, para wali-walinya Allah, dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin sekalian, innama anta mudhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yang artinya ayat nomor 45, engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, yakni kepada hari kiamat. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya begitu hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia, pada waktu sore atau pada waktu pagi. Nah inilah hadirin sekalian, jadi baginda Nabi Muhammad di antara tugas beliau dikirim ke dunia ini untuk memberikan peringatan. Wahai para manusia, wahai para jin, nanti akan terjadi suatu hari yang namanya hari kiamat. Semua dunia akan hancur, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah yang namanya hari kiamat. Lah kalian harus mempersiapkan. Persiapannya apa? Yaitu iman, persiapannya amal yang soleh, akhlak yang baik, hati yang ikhlas. Nah, di antaranya itu. Bagaimana muamalah muasyarah kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, diatur dengan aturan yang baik, yaitu dengan akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Karena kalau sudah terjadi hari kiamat, sudah nggak ada kembali lagi ke dunia, tidak ada siaran ulang, tidak ada. Nah, maka hadirin sekalian, saking sedikitnya waktu di dunia ini, seakan-akan hanya tinggal di dunia itu di waktu sore saja atau di waktu pagi saja. Nah, maka inilah hadirin sekalian, bagaimana kita buat persiapan-persiapan
atau perbekalan-perbekalan yang kita siapkan untuk hari akhirat, hari setelah kematian kita, sehingga kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh kekasih-kekasih Allah, hamba-hambanya Allah yang soleh, sehingga hadirin sekalian, kita di dunia yang sebentar ini nanti di akhirat akan dibalas dengan kenikmatan yang luar biasa di surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Maka inilah hadirin sekalian, kajian kita di pagi hari ini semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Allahumma arham. Majlis, mari kita baca kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita bersama mengikuti kajian tafsir Al-Quran, insyaallah karena ini bukan waktunya hari libur, banyak kegiatan, sehingga kita mungkin tidak perlu terlalu berlama-lama. Namun sebagaimana biasa, mungkin ada pertanyaan satu atau maksimal dua. Ini iso yang tutu ilafiah ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ini saya ini orang awam, sering mendengar ada satu lafaz kalimah la ilaha illallah di dalam dzikir. Ini ada saudara-saudara kita itu satu saja juga tidak menyebut hanya. Ini maknanya sama atau tidak? La ilaha illallah, la ilaha illallah dengan la ilaha illallah. Ini gimana nih? Ini maknanya sama enggak nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau haknya itu tidak ada, sebenarnya maknanya jadi berubah, Bapak. Jadi yang sempurna itu ya adalah ilaha illallah. Cuman kadang saking cepatnya zikir, dalam lisan itu enggak terucap, tapi di dalam hati terucap itu. Makanya kalau kita yang membimbing zikir, ya, apalagi kalau teman-teman masih awam gitu, itu paling enggak pelan-pelan lebih baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Kalau seandainya sudah saking istighraq itu sudah, kadang orang-orang torek itu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya, saking cepatnya kan. Nah, itu sebenarnya dilafatkan juga, cuman mungkin tidak terdengar gitu. Nah, hanya mungkin bisa kita mencari solusi kalau di masyarakat awam atau orang-orang kampung gitu mungkin lebih baik pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling enggak jelaslah suaranya gitu. Insyaallah mengatakan iya, harus ada haknya lengkapnya gitu. Ada lagi satu lagi pertanyaan gitu. Monggo. Monggo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterangkan pelaksanaan sujud sahwi.
Makasih. Iya, sami-sami. Untuk pelaksanaan sujud sahwi itu sujud sahwi disyariatkan karena diantaranya satu, kita lupa membaca tasyahud awal, ya. Misalkan sholat maghrib, sholat duhur, asar dan isya kok lupa. Nah ini maka kita nanti sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu dikerjakan juga mungkin karena lupa kunut. Mungkin malamnya bergadangnya terlalu panjang atau istilahnya apa, zikirnya terlalu panjang, subuhnya agak ngantuk, akhirnya lupa kunut. Nah itu juga sujud sahwi. Nah sujud sahwi ini boleh dikerjakan sebelum salam. Nah, sebelum salam atau setelah tahiyat akhir, nah itu sujud sahwi 2 kali seperti sujud biasa. Bahkan kalau kita belum hafal subhanaman la yanamu wa la yasu, boleh juga subhanallah, itu juga boleh. Nah, ada Rabbi fili. Nah, ketika duduk juga ada. Antara 2 sujud sahwi itu ada. Kalau terlalu lama ya pokoknya seukuran subhanallah gitu. Nah, kalau misalkan kita tadi lupa kunut, lupa tasyahud, mau sujud sahwi juga lupa setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, kita juga masih boleh, tapi nanti setelah sujud sahwi kita salam lagi gitu. Makatan apa ya? Nggih, sami-sami. Cekap nggih. Kalau sujud sahwi 2 kali ya Pak, 2 kali. Kalau sujud tilawah, misalkan di dalam Iqra itu surat Al-Alaq itu wasjud waqtarib, itu namanya sujud tilawah, itu sekali. Tapi ya harus pakai takbir kalau sujud tilawah, Allahu Akbar. Atau misalkan yang kedua namanya sujud syukur. Jenengan naik pangkat, jenengan jabatannya bertambah misalkan ya, atau mendapatkan sesuatu yang disenangi dalam kehidupan kita. Nah ini kan disunahkan untuk sujud syukur. Itu juga dalam keadaan suci, dalam keadaan tutup aurat, kemudian takbir, kemudian sujud. Lah itu pemain bola itu kok mungkin mazhab mereka lain. Kemarin kan Maroko itu yang menang itu ya. Nah, sempat masuk ke semifinal katanya itu. Langsung mereka dalam spontanitas ya. Lagi mungkin kalau spontanitas itu saking senangnya terus syukur datang Gusti Allah. Cuman itu nanti belum dinilai sebagai ibadah sujud syukur. Apalagi teman-teman yang main bola kan enggak tutup aurat ya. Kecuali kalau misalkan celananya agak panjang, terus kaos kakinya panjang, dengkulnya itu tertutup lututnya, lah itu mungkin sah kalau mereka dalam keadaan suci. Karena orang sujud tilawah dan sujud syukur ya syaratnya seperti sholat, harus takbir, kemudian dalam keadaan suci dan sujudnya menghadap ke kiblat. Yang sering misalkan ya pulang dari haji, begitu landing di Surabaya sana, masya Allah. Haji dalam keadaan selamat, pulang selamat, sampai Jakarta langsung sujud syukur. Nah, itu banyak yang dikerjakan juga gitu. Intinya kalau dapat nikmat disunahkan sujud syukur. Sekap ya insyaallah ya. Ya subhanallah bihamdihi subhanallah masyaallah. Oke, terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan disimpan saja untuk tanyakan Selasa yang akan datang. Selanjutnya kita beramah tamah, monggo latihan. Cari ini nang swarga ke ya saling berkunjung. Nah, kita latihan, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin.